Di rumah ini, aku seperti tak kasat mata. Hanya aku satu-satunya yang ingat ulang tahun ibu mertuaku dan ingin mengadakan syukuran untuknya. Terkadang aku bertanya pada diri sendiri, apakah aku terlalu sensitif? Tetapi semakin lama aku tinggal di rumah ini, semakin jelas aku merasa bahwa kebungkamanku adalah alasan mengapa orang-orang terbiasa melupakanku. Namaku Dian. Usiaku kini menginjak 40-an. Bekerja sebagai akuntan di sebuah perusahaan garmen kecil dekat rumah. Aku telah menjadi menantu di keluarga suamiku selama hampir 20 tahun. Tinggal bersama bapak dan ibu mertua, Odik Ipor, serta keluarga adik bungsu suamiku. Sebuah rumah yang dihuni 3 generasi. Dari luar tampak begitu rukun dan hangat. Namun setelah hidup cukup lama di dalamnya, aku mengerti. Tidak semua atap rumah mampu memberikan kehangatan yang adil bagi semua penghuninya. Ibu Tini, ibu mertuaku, tahun ini genap berusia 65 tahun. Beliau adalah wanita yang sangat menjaga harga diri. Bicaranya lembut, namun terkadang mudah dipengaruhi orang lain. Terutama oleh putra sulungnya yang adalah suamiku, Mas Budi, dan adik bungsunya, Tono. Almarhum bapak mertuaku adalah seorang yang kolot, yang selalu mengutamakan anak laki-laki dan hidup dengan tradisi lama. Di matanya, menantu perempuan sebaiknya hanya mengurus dapur dan tidak perlu ikut campur dalam urusan besar keluarga. Pagi ini, saat aku sedang sibuk di depan laptop mengerjakan laporan pengeluaran mingguan, tiba-tiba aku mendengar Ibu Tini terbatuk pelan di belakangku. Aku menoleh dan melihatnya sedang merapikan tumpukan kebaya sutra ke dalam lemari kayu jati. Seketika aku teringat. Kurang dari 2 minggu lagi adalah hari ulang tahunnya. Dengan sedikit ragu aku bertanya, Bu, tahun ini ibu genap 65 tahun. Ya, apa sebaiknya kita adakan syukuran? Bu, Ibu Tini sedikit terdiam. Tangannya masih melipat kebaya, tetapi suaranya melembut. Boleh juga. Tapi sudahlah. Sudah tua begini. Buat apa repot-repot? Dian. Aku tahu beliau berkata begitu. Tetapi hatinya menginginkan yang lain. Dalam setahun, tidak banyak kesempatan berkumpul, di mana beliau bisa menjadi pusat perhatian. Aku pernah melihat sorot mata sedihnya pada ulang tahun sebelumnya. Ulang tahunnya hanya dirayakan dengan beberapa ucapan selamat sekadarnya. Lalu semua orang bubar. Siang harinya, aku menyempatkan diri ke dapur untuk memasak. Santi, adik iparku, sedang sibuk mengiris sayuran untuk lalapan. Melihatku lewat, ia bertanya, Mbak Dian mau pesan catering buat syukuran ibu? Ya, aku senang sekali karena ada yang peduli. Dan langsung mengangguk. Ya, Mbak mau pesan di restoran dekat rumah saja biar praktis. Undang kerabat sama beberapa teman dekat ibu. Santi mendecakkan lidah. Memotong pembicaraanku. Buat apa repot-repot? Mbak Zaman. Sekarang siapa sih yang punya waktu buat datang ke acara ulang tahun anak-anak lagi sibuk ujian? Mas Tono juga baru dapat proyek di luar kota. Keluarga Mas Budi juga baru keluar uang banyak buat beli mobil. Ngadain acara besar-besaran cuma bikin capek. Mendengar itu, hatiku mencelos. Santi memang selalu berbicara dengan nada manis. Tetapi kata-katanya seringkali begitu dingin dan menusuk. Aku tidak menyalahkannya. Hanya merasa begitu terasing di rumah yang kuanggap sebagai rumahku sendiri. Sore itu, aku tetap diam-diam memesan kue tart dan memilihkan model kebaya berwarna ungu tua untuk ibu. Aku juga menyiapkan undangan sederhana. Memilih vas bunga sedap malam untuk hiasan meja karena aku tahu ibu menyukai sesuatu yang sederhana dan anggun. Aku bahkan menelepon beberapa teman lama ibu untuk menanyakan siapa yang bisa datang. Malam harinya, saat makan malam bersama, aku berniat membicarakan lagi rencana syukuran ini. Tetapi baru saja aku membuka mulut, almarhum bapak mertua sudah berdeham. Akhir-akhir ini badan rasanya capek sekali. Sudahlah. Jangan buat acara yang ramai-ramai. Kalau ada apa-apa nanti malah merepotkan. Suamiku, Mas Budi, yang duduk di sampingku ikut menimpali. Sudahlah, Dik.
Kita makan-makan di rumah saja sekeluarga sudah cukup. Ayah dan ibu juga tidak butuh yang aneh-aneh. Aku menggigit bibir. Menelan kembali kata-kataku. Makan malam berlalu dalam denting piring dan sendok. Tidak ada yang memperhatikan raut wajah Ibu Tini yang sedikit muram. Dan tidak ada seorang pun yang bertanya lagi padaku. Malam harinya, berbaring di samping suami, aku mengambil ponsel untuk memesan beberapa hiasan tambahan untuk pesta. Saat membuka grup chat keluarga, aku tertegun. Sebuah pesan baru dari Santi. Hari Minggu ini kita ke puncak yuk. Biar segar. Semuanya setuju. Belum sempat aku mencerna apa yang terjadi. Aku sudah melihat beberapa ikon hati dan balasan dari Mas Budi. Ide bagus. Sekalian refreshing buat anak-anak. Aku membaca pesan itu berulang kali. Memastikan aku tidak salah paham. Mereka berencana pergi ke puncak. Tepat di hari aku merencanakan syukuran untuk ibu mertuaku. Tidak ada yang memberitahuku. Tidak ada yang menyebut nama ibu. Dan sudah pasti mereka tidak bertanya, apakah ibu mau ikut atau tidak. Aku menoleh ke samping. Mas Budi sudah membalikkan badan ke arah dinding. Tidur pulas. Aku masih memegang ponsel. Mataku terasa perih. Entah sejak kapan. Ternyata, refreshing bagi mereka adalah meninggalkan aku dan ulang tahun ibu. Dengan pelan aku mematikan layar ponsel. Tiba-tiba sebuah pikiran melintas. Jika bukan aku, apakah ada orang lain yang akan ingat ulang tahun itu? Rumah ini terasa begitu luas. Tetapi belum pernah aku merasa sesesak malam itu. Hari Minggu pagi, aku bangun lebih awal dari biasanya. Sebagian karena beberapa hari ini hatiku resah. Sebagian lagi karena semalam aku baru saja melihat pesan di grup chat keluarga tentang rencana mereka pergi ke puncak untuk refreshing. Tanpa seorang pun menyebut ulang tahun ibu atau peduli padaku. Aku tetap melakukan rutinitas pagiku. Membersihkan rumah, menyapu halaman, dan menghangatkan sisa sayur di panci. Meskipun aku tahu tidak akan ada yang pulang untuk makan. Namun entah kenapa, hari itu setiap langkahku di dalam rumah terasa menggema hampa. Rumah 3 lantai yang biasanya ramai dengan suara orang. Kini hanya ada aku seorang diri. Tak ada suara Ibu Tini memanggil cucunya. Tak ada suara almarhum Bapak membalik halaman koran. Tak ada tawa Santi. Atau celoteh anak-anak. Hanya ada suara sandalku yang bergesekan dengan lantai dan deru kipas angin. Aku membuka kotak kue tart yang sudah kupesan beberapa hari lalu. Di atasnya, tulisan selamat ulang tahun ke-65. Ibu Tini masih utuh. Krimnya belum meleleh. Warna merahnya masih cerah. Aku meletakkan kue itu di atas meja. Merapikan taplak. Lalu dengan perlahan memasang spanduk kecil bertuliskan syukuran ibu di dinding ruang tamu. Entah mengapa, setiap gerakanku hari itu terasa lebih lambat dari biasanya. Seolah aku sedang berusaha mempertahankan sisa-sisa makna dari hari yang seharusnya menjadi hari bahagia bagi ibu mertuaku. Dan buah dari usaha diam-diamku. Sekitar pukul 8 pagi. Aku mencoba menelepon ibu mertuaku. Panggilan berdering 5 kali tanpa jawaban. Ku coba lagi. Tetap sama. Aku membuka media sosial dan melihat Santi mengunggah story perjalanannya di jalanan menanjak dengan caption. Udara sejuk. Pikiran jadi lega. Bebas dari stres. Dia bahkan menyindir di grup chat keluarga. Aku meletakkan ponselku di meja dan tersenyum kecut. Bebas dari stres. Mungkin akulah yang menciptakan stres bagi mereka. Aku berganti pakaian dengan daster hijau. Mengikat rambutku. Lalu membawa keranjang belanja ke pasar. Aku berencana membeli sedikit buah untuk sesajen kecil. Sekadar menyalakan dupa untuk para leluhur. Bagaimanapun juga, ini hari ulang tahun ibu mertuaku. Aku ingin altar keluarga diisi dengan sedikit aroma wangi. Pasar di hari Minggu pagi begitu ramai. Aku mampir ke lapak buah langgananku. Memilih beberapa buah sirsak, sesisir pisang, dan sedikit rambutan. Ibu penjual tersenyum ramah. Hari ini ada selamatan atau ulang tahun ibu ya? Mbak. Aku tersenyum canggung. Menjawab pelan. Iya. Bu. Syukuran ibu mertua.
Wah, saya kira ibu kandung. Mbak perhatian sekali. Jarang loh, ada menantu seperti ini sekarang. Adik saya itu, belasan tahun jadi menantu. Ulang tahun mertuanya saja tidak pernah ingat. Ucapan yang terdengar sambil lalu itu terasa seperti jarum yang menusuk hatiku. Aku tersenyum tipis. Membayar. Lalu beranjak pergi. Hatiku tiba-tiba terasa nyeri. Memangnya siapa yang masih ingat? Aku ingat. Tapi sepertinya, hanya aku yang ingat. Sesampainya di rumah, aku menata buah di altar, menyalakan dupa, dan memanjatkan doa. Aroma dupa yang semerbak membuatku teringat ulang tahun ibu tahun lalu. Seluruh keluarga makan dengan tergesa-gesa, lalu sibuk dengan urusannya masing-masing. Tidak ada satupun foto yang sempat diambil. Mata ibu saat itu terlihat sedih. Tetapi beliau tetap tersenyum canggung. Seolah sudah terbiasa. Aku turun ke dapur dan memasak semangkuk besar sayur asem ikan. Makanan kesukaan ibu. Aku juga menyiapkan sambal terasi di sampingnya. Aku menata 6 piring dan 6 pasang sendok garpu di meja makan. Meskipun aku tahu tidak akan ada yang pulang. Aku tidak bisa menghilangkan kebiasaan untuk berharap. Siang hari. Matahari bersinar terik. Rumah ini begitu terang. Sofa bersih mengkilap. Meja makan beraroma cairan pembersih beraroma lemon. Kue tart masih tergeletak rapi di atas meja. Aku menyalakan lagu ulang tahun yang lembut dari speaker Bluetooth tuaku. Musiknya terdengar lirih. Seolah hanya untuk kudengarkan sendiri. Aku duduk di meja makan. Menopang dagu. Jam menunjukkan pukul 12 siang. Aku menunggu. Pukul 1 siang. Tidak ada suara mobil. Pukul 3 sore. Tidak ada pesan masuk. Aku duduk di sana. Menatap piring dan sendok yang diam membisu. Memandangi bunga sedap malam di vas yang seolah layu seiring berjalannya waktu. Setiap detik. Setiap menit. Terasa begitu panjang. Langit di luar mulai redup. Aku menyalakan lampu ruang tamu. Tiba-tiba, cahaya kuning lampu membuat seluruh rumah terasa semakin sepi. Aku berdiri. Hendak membereskan meja makan. Ketika tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu. Tuk, tuk, tuk. Aku tertegun. Aku berjalan 3 langkah untuk membuka pintu. Di sana berdiri Santi. Adik iparku. Rambutnya acak-acakan. Tangannya memeluk sebuah ransel kecil. Celana jeansnya sedikit kotor karena lumpur. Jaketnya berdebu. Dia tidak tersenyum. Tidak langsung bicara. Hanya menatapku lalu melirik ke dalam. Ke arah meja pesta yang masih utuh. Aku membeku. Bukan karena terkejut Santi pulang. Tetapi karena sorot matanya. Ada sesuatu yang sangat aneh. Sebelum aku sempat bertanya. Santi sudah melangkah masuk dan melontarkan sebuah kalimat yang membuat hatiku seakan diremas. Mbak. Mbak masih nunggu? Ya sendirian begini. Ngadain acara. Mbak nggak merasa aneh, ibu juga nggak peduli. Orang lain sibuk kerja. Nggak ada waktu buat mainin permainan murahan kayak Mbak. Aku mendengar setiap kata dengan jelas. Seperti pisau-pisau yang ditancapkan ke atas hidangan yang sudah dingin di meja. Santi. Adik iparku. Baru saja melontarkan kalimat itu. Lalu memandang berkeliling ke arah meja pesta yang kosong. Dan menyeringai tipis. Tangannya masih memegang jaket ibu mertuaku yang tertinggal. Katanya, sekalian mampir untuk mengambilnya. Tapi aku tahu, orang seperti Santi tidak pernah melakukan sesuatu sekalian. Melainkan dengan tujuan. Tujuannya adalah datang untuk memamerkan rasa kasihan dalam diriku di bawah terang. Lalu menyiramnya dengan air dingin agar semakin mengerut. Aku masih berdiri di sana. Tangan memegang gelas yang belum sempat kuisi air. Air mata sudah dipelupuk. Tapi aku berusaha menelannya kembali. Di dapur kecil ini. Lampu neon berkedip sekali. Seolah enggan menyaksikan seseorang melontarkan kata-kata kejam pada yang lain. Santi memandangi hidangan yang telah kusiapkan sejak siang. Nasi putih yang masih hangat. Sayur asem dengan ikan gabus segar. Dan semur daging yang dimasak dengan api kecil.
Setiap hidangan adalah hasil jerih payahku sendiri karena aku tahu ibu mertua menyukai masakan rumahan. Aku bahkan masih ingat. Dulu ibu pernah bilang makan masakan seperti ini tidak membuat perut terasa berat. Tapi hari ini, orang yang kusayangi dan kuhormati seperti ibu sendiri, sama sekali tidak hadir untuk meniup lilin ulang tahun bersamaku. Santi meletakkan jaket itu di meja, lalu mengibaskan tangannya dengan ringan. Meskipun Mbak sayang sekali sama ibu, jangan jadikan rasa sayang itu untuk memaksa kami ikut-ikutan. Sayang yang seperti itu malah bikin ibu capek. Aku tetap diam. Dari luar, Bu Wati, tetangga sebelah, sempat melihat Santi sekilas, lalu diam-diam berbalik pergi. Aku mengerti. Beliau enggan ikut campur, dan tidak tahu harus berkata apa. Sebuah syukuran ulang tahun yang hanya dihadiri olehku dan penantian yang hampa. Orang lain tidak melihat dan tidak mendengar. Tapi aku bisa merasakan hawa dingin yang meresap perlahan ke kulit dan dagingku. Mbak nggak merasa aneh? Santi bertanya lagi. Ibu juga nggak peduli. Lagi pula, orang lain sibuk kerja. Nggak ada waktu buat mainin permainan murahan kayak Mbak. Kali ini aku tersenyum tipis. Bukan senyum bahagia, melainkan senyum untuk menjaga sisa ketenangan terakhirku. Aku memandangi kue tart kecil di atas meja, yang kupesan khusus dengan tulisan selamat ulang tahun ke-65. Ibu Tini. Setiap hurufnya dibuat dari krim putih dengan pinggiran kuning pucat. Aku memilih warna itu karena tahu ibu mertua suka kesederhanaan. Bukan yang mencolok. Mbak pikir dengan begini ibu bakal senang. Santi mengangkat dagunya. Orang tua itu tidak semuanya suka acara ramai-ramai. Ibu itu orang yang tahu diri. Tidak suka formalitas. Mbah saja yang selalu melebih-lebihkan masalah. Lalu menyalahkan orang lain tidak peduli. Tidak ingat. Aku ingin sekali menjawab. Kalau begitu, kenapa ibu ingat setiap ulang tahun cucu-cucunya? Ingat setiap tanggal acara selamatan di rumah besannya. Tapi lupa hari kelahirannya sendiri. Tapi aku tidak punya cukup keberanian untuk mengatakannya. Karena aku takut. Takut akan menangis di depan Santi. Dan lebih takut lagi, aku akan hancur berkeping-keping. Santi berdiri tegak, mengeluarkan ponsel dan menelepon seseorang. Mas, aku sudah selesai. Jemput aku sekarang ya. Di sini tidak ada yang waras. Aku berdiri di balik pintu, mendengar setiap katanya dengan jelas. Mataku terasa perih. Tapi aku tidak menyekanya, karena ada air mata yang sekalipun diseka tidak akan bisa membersihkan luka di hati. Setelah Santi pergi, aku duduk dan mulai membereskan piring-piring yang masih bersih. Setiap pasang sendok garpu, setiap gelas, kuletakkan kembali ke dalam bak cuci. Seolah meletakkan setiap harapan dari mimpi kecilku yang telah hancur. Hidangan masih utuh. Hanya suara orang yang hilang. Di luar, angin meniup tirai, membawa hawa dingin ke dalam dapur. Speaker kecil masih memutar lagu ulang tahun yang kunyalakan sejak siang. Iramanya yang ceria kini terdengar begitu sunyi. Sama sepertiku saat ini. Aku tidak ingat berapa lama aku duduk di sana. Aku hanya ingat ketika mengangkat kepala dan melihat jam dinding. Jarumnya sudah menunjuk hampir pukul 9:30 malam. Ibu mertuaku. Tahun ini 65 tahun. Tidak ada seorang pun dari keluarga yang datang. Dan satu-satunya orang yang mampir justru mengucapkan kalimat yang membuatku sesak napas. Saat aku menunggu seluruh keluarga pulang, aku sudah menasihati diriku untuk tidak bersedih. Sudahlah. Setiap orang punya kehidupannya sendiri. Kebahagiaannya sendiri. Aku tidak seharusnya memaksa orang lain hidup dengan caraku. Tapi ketika mendengar kalimat itu, ketika Santi memandangi meja pesta yang kusiapkan lalu melontarkan kata-kata seolah aku ini pengangguran yang hidup dalam drama. Hatiku seperti diremas oleh tangan tak terlihat. Aku membereskan semuanya dalam diam. Mencuci setiap gelas. Setiap sendok garpu yang masih utuh seperti saat ku tata. Tak ada yang menyentuhnya. Tak ada yang menanyakannya. Ulang tahun yang kupikir akan menjadi hadiah sederhana, kini malah menjadi bahan tertawaan di mata orang lain. Malam itu, setelah semuanya bersih, aku diam-diam naik ke lantai atas.
Kamar yang kukenal kini terasa begitu asing. Suamiku, Mas Budi, berbaring miring. Tangannya memegang ponsel, sambil tersenyum kecil. Matanya terpaku pada layar. Keluarga lagi merencanakan pergi ke kebun stroberi besok, katanya tanpa menoleh. Ibu bahkan minta pesan kamar tambahan di villa biar lebih nyaman. Aku tidak menjawab. Aku hanya menarik kursi kecil ke dekat tempat tidur. Mengambil handuk basah, dan mengusap wajahku. Berpura-pura tidak mendengar. Mas Budi menoleh. Melihatku diam. Lalu bertanya dengan suara pelan. Ada apa? Aku berusaha tersenyum. Cuma sedikit lelah. Beberapa saat kemudian, aku memberanikan diri untuk bicara. Tadi sore Santi mampir. Dia bilang beberapa hal yang tidak enak. Dia bilang apa? Dia bilang aku terlalu banyak waktu luang, makanya mengarang permainan murahan. Katanya itu cuma cari perhatian. Tidak ada yang punya waktu untuk permainan seperti itu. Mas Budi terdiam sejenak. Lalu menggaruk kepalanya. Mungkin dia tidak bermaksud begitu. Kamu terlalu sensitif. Aku terdiam. Tidak bermaksud begitu. Jadi, sore tadi aku menunggu dalam kesepian. Meja pesta yang mendingin. Di bawah cahaya lampu yang redup sendirian. Semua itu hanya imajinasiku, jadi. Untuk apa aku merasa sakit hati ketika kerabatku sendiri mengatakan perasaanku itu murahan? Aku menatapnya. Sorot mataku saat itu pasti sangat sedih. Tapi dia tidak melihatnya. Atau mungkin, dia tidak mau melihatnya. Dia hanya terus menggulir layar ponselnya lalu tersenyum tipis. Tono kirim video ibu lagi ketawa-ketawa di taman bunga. Nih, ibu senang sekali. Katanya untung kita semua bisa pergi. Kalau di rumah terus dengar urusan sepele, pasti pusing. Aku merasa seperti disiram sember air es. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Aku diam-diam membuka lemari. Mengeluarkan sebuah kotak kecil yang kusimpan di sudut terdalam. Di dalam kotak itu ada sebuah buku harian tua. Sampulnya coklat kusam. Tepi halamannya sudah menguning. Hari pertama, aku menjadi menantu. Ibu Tini memberikan buku ini padaku. Katanya, tulislah semua hal yang menyenangkan dan berkesan di keluarga ini. Supaya saat tua nanti ada kenangan yang bisa dibaca. Dulu aku menulis di dalamnya dengan penuh harapan. Hari ini ibu bilang, jadilah anak yang sabar. Hiduplah dengan baik. Cepat atau lambat usahamu akan dihargai. Aku percaya itu. Aku sudah berusaha. Setiap baju ibu yang tertinggal, kucuci. Setiap kali beliau sakit, aku menjaganya. Setiap masakan kesukaannya, kupelajari cara membuatnya. Semua itu kulakukan hanya demi melihat sorot matanya melembut setiap kali aku tersenyum. Tapi sepertinya, semakin aku berusaha, semakin aku jauh dari perhatian semua orang. Aku menutup buku harian itu. Memasukkannya kembali ke dalam kotak. Dan meletakkannya kembali di lemari. Di dalam hatiku, angin berembus seperti malam yang membeku. Mas Budi sudah tertidur. Napasnya teratur. Aku berbaring di sampingnya dengan jarak. Ranjang ini lebar. Tapi jarak di antara hati kami terasa seluas halaman belakang rumah di tengah malam. Tanpa lampu. Tanpa orang. Aku berbisik pada diriku sendiri. Mungkin aku telah berusaha di tempat yang salah. Dan ketika angin di luar jendela berembus kencang, aku tahu hal yang paling dingin bukanlah cuaca. Melainkan keheningan yang membekukan di antara orang-orang yang pernah saling memanggil keluarga. Aku tidak menyalahkan adik iparku. Karena menyalahkannya pun tidak akan ada yang mengerti. Tapi kenapa hatiku terasa begitu hampa? Seperti dapur yang gelap malam itu, aku duduk di tepi tempat tidur. Kedua tanganku masih memegang buku harian tua itu. Halaman-halamannya telah menguning seiring waktu. Tulisan tanganku yang miring saat usiaku masih 20-an. Penuh dengan harapan menjadi menantu yang baik dan istri yang berbakti. Dulu ibu mertuaku, Ibu Tini, pernah mengelus kepalaku dan berbisik, hiduplah yang baik. Nak, hormati yang tua, sayangi yang muda.
Cepat atau lambat orang akan menghargaimu. Aku telah memegang keyakinan itu selama belasan tahun. Tapi sekarang, setelah pesta yang sepi, setelah kata-kata setajam pisau dari Santi, dan keheningan sedingin es dari suamiku, aku mulai ragu. Bukan ragu pada orang lain, tapi ragu pada diriku sendiri. Mungkinkah caraku hidup selama ini salah? Keesokan paginya, aku kembali bekerja seperti biasa. Gedung yang sama, koridor yang sama, meja kerja yang sama. Tapi hatiku terasa seperti melayang dalam mimpi. Mataku menatap layar komputer. Tanganku mengetik angka-angka. Tapi pikiranku melayang ke meja pesta yang kosong. Kue tart yang belum terpotong. Dan sambal terasi yang kulek dengan penuh rasa, tapi tak seorang pun mencicipinya. Saat masuk ke ruangan, aku merasakan tatapan beberapa rekan kerja. Entah karena sopan santun atau canggung. Mereka hanya melirik sekilas lalu menunduk. Tentu saja. Aku baru saja melihat foto yang diunggah Santi di media sosial. Sebuah foto yang diambil diam-diam. Menampilkan meja pesta tanpa seorang pun. Hanya lilin ulang tahun yang menyala separuh. Dengan caption, Mbak Dian merayakan ulang tahun sendirian. Entah kenapa masih bisa tersenyum. Aku tidak menyalahkan Santi. Sifatnya memang begitu dari dulu. Bicaranya ceplas-ceplos. Penampilannya selalu rapi dan berkilau. Tapi hatinya tidak pernah menempatkan orang lain di prioritas utama. Aku menyalahkan diriku sendiri. Karena terus berpikir jika aku berbuat baik, aku akan dihargai. Dian, kamu kenapa Bu Mira dari bagian sebelah menghampiriku? Menepuk bahuku dengan lembut. Aku menatapnya. Seorang wanita berusia hampir 50 tahun yang telah melewati berbagai badai dalam rumah tangganya. Caranya menatapku begitu lembut dan dalam. Membuatku tak kuasa menahan air mata. Aku menangis terseduh-seduh di tengah kantor. Bu Mira. Saya merasa seperti orang tak terlihat. Tidak ada yang butuh. Tidak ada yang ingat. Tidak ada yang ikut sedih saat saya sedih. Bertahun-tahun saya berusaha hidup baik untuk semua orang. Merawat ibu mertua dengan sepenuh hati. Bu Mira menarikku ke sudut ruangan. Menuangkan segelas air hangat. Lalu berbisik pelan dengan kalimat yang akan selalu kuingat. Dian, terkadang orang melihatmu terlalu baik. Sehingga mereka menganggap kamu tidak tahu caranya bersedih. Mereka lupa bahwa seorang wanita juga butuh disayangi dan dimengerti. Bukan hanya menjadi bayangan yang selalu menerima. Aku menunduk. Kalimat itu seolah menyentuh titik paling sakit di hatiku. Tengah hari, aku keluar ke koridor dan menelepon Budi. Aku ingin bertanya satu hal padanya. Mas? Apa? Mas merasa aku terasing di rumah kita. Tapi begitu nada sambung berbunyi, aku langsung mematikannya. Entah kenapa. Mungkin aku takut mendengar jawaban yang acuh tak acuh lagi. Takut sekali lagi perasaanku diabaikan dengan kalimat. Sudahlah. Jangan banyak pikiran. Sore hari setelah pulang kerja, aku tiba di rumah lebih awal. Langit baru saja meredup. Angin sepoi-sepoi meniup lengan bajuku. Rumah 3 lantai itu terasa sunyi senyap. Kukira semua orang belum pulang dari perjalanan mereka. Tapi saat meletakkan tas di meja, aku melihat sandal Ibu Tini tersusun rapi di teras. Aku terkejut. Ibu sudah pulang sejak pagi. Aku naik ke kamarnya. Pintu sedikit terbuka. Dari dalam tampak cahaya kuning lampu remang-remang. Ibu sedang duduk menonton televisi. Wajahnya datar tanpa ekspresi. Aku melangkah mendekat. Berniat menyapa. Bercerita tentang kemarin. Bertanya, mengapa beliau tidak berkata apa-apa. Tapi aku tak sanggup. Seolah ada sesuatu yang mengganjal di tenggorokanku. Ibu juga tidak menoleh ke arahku. Matanya terpaku pada layar. Seolah aku tidak pernah ada. Aku berdiri di sana sejenak. Lalu perlahan mundur. Menutup pintu dengan pelan. Gagang pintu terasa sedingin es. Sama seperti hatiku saat ini. Mungkin aku telah berusaha di tempat yang salah. Mungkin menantu lama bukan berarti sudah dianggap keluarga. Di rumah ini, apapun yang sudah tua, mudah dilupakan orang. Malam itu, seluruh keluarga pergi makan hidangan laut di restoran.
tertawa riuh. Seolah tidak pernah ada pesta yang ditinggalkan. Aku duduk di dapur. Di depan meja makan yang hanya berisi semangkuk sayur dan sedikit ikan asin sisa makan siang. Cahaya lampu dapur yang kekuningan. Suara kipas angin yang berderit. Suasana di rumah terasa aneh. Bukan sunyi, tapi keheningan yang membuat orang merasa ditinggalkan. Aku tidak terlalu lapar, tapi tetap duduk untuk makan. Mungkin bukan karena perut, tapi karena kebiasaan. Selama bertahun-tahun menjadi menantu, aku selalu disiplin dengan waktu makan. Bedanya hari ini, tidak ada yang menemaniku. Belum sempat aku menyuap. Ponsel di meja bergetar. Sebuah pesan dari teman kerjaku. Dia mengirimkan sebuah tangkapan layar dari media sosial. Keluarga yang bahagia ya. Tapi kok Mbak nggak kelihatan? Aku membuka gambar itu. Foto yang diunggah oleh Santi. Seluruh keluarga sedang makan di sebuah restoran hidangan laut yang besar dengan lampu warna-warni. Ibu Tini duduk di tengah. Almarhum Bapak tersenyum lebar. Di sampingnya ada keluarga Santi dan suamiku, Mas Budi. Semua orang mengangkat gelas. Tersenyum ceria. Di bawah unggahan itu ada beberapa komentar. Salah satunya bertanya, "Pesta ulang tahun ibu kemarin mana? Kok nggak diunggah?" Santi hanya menjawab dengan emoji wajah menyeringai. Aku melihat foto itu tanpa menekan tombol suka. Juga tidak berkomentar. Aku hanya mematikan layar dan melanjutkan menyuap kangkung ke dalam piringku. Mataku terasa perih. Bukan karena cabai di sambal, tapi karena perasaan disisihkan oleh keluargaku sendiri. Terdengar suara mobil di halaman. Disusul suara tawa dan obrolan yang riuh. Belum sempat aku berdiri, pintu terbuka, dan semua orang masuk seperti rombongan pawai. Almarhum Bapak membawa sekantong besar anggur. Ibu Tini membawa seikat sayuran hutan. Dan Santi memeluk sekotak buah markisa. Ini oleh-oleh khas sana. Santi lihat unik jadi dibeli. Ibu kan suka makanan kampung. Iya kan? Lalu dia melirik ke meja makan tempat aku masih duduk dengan sumpit di tangan. Lu, Mbak masih makan di rumah, kirain Mbak mogok makan. Seluruh keluarga tertawa. Tidak ada yang membelaku. Bahkan suamiku, Mas Budi, hanya melirik sekilas lalu berbalik pergi. Aku tidak menjawab. Hanya diam-diam meletakkan sumpit. Membereskan piring. Hatiku terasa begitu berat. Santi membagikan oleh-olehnya. Setiap orang mendapat bagian. Almarhum Bapak mendapat sebotol arak ginseng. Ibu Tini mendapat selendang. Dan Budi mendapat sebungkus kacang sangrai. Aku tidak melihat bagianku. Dan tidak mengharapkannya. Saat aku sedang mengelap meja, suara Ibu Tini terdengar dari dalam kamar. "Dian, kapan-kapan antar ibu ke salon ya? Rambut sudah banyak ubannya." Aku terdiam beberapa detik sebelum menjawab. "Iya, Bu. Nanti Dian atur waktunya." Hanya sebuah kalimat yang terdengar biasa. Tapi kenapa tenggorokanku terasa tercekat? Mungkin karena itu pertama kalinya setelah pesta. Ibu menyebut namaku. Tapi bukan untuk bertanya. Bukan untuk menjelaskan. Bukan untuk meminta maaf. Hanya untuk potong rambut. Malam itu, setelah selesai bersih-bersih, aku masuk ke kamar. Kamarnya masih sama, tapi hatiku sudah berbeda. Aku membuka ponsel. Berniat membaca berita untuk menenangkan pikiran. Ketika tiba-tiba aku melihat sebuah pesan baru dari seseorang yang tidak kuduga. Mbak Rina, istri dari kakak sulung Mas Budi. Kakak ipar yang telah meninggalkan rumah ini bertahun-tahun lalu. Dian, akhir pekan ini Mbak mau mampir jenguk ibu. Kamu ada waktu, senang kalau bisa ketemu kamu. Aku menatap pesan itu dengan heran. Mbak Rina adalah orang yang dulu dianggap sebagai menantu yang tidak tahu aturan. Yang dijelek-jelekan oleh Ibu Tini dan Santi ke seluruh kerabat karena tidak mau memberikan uang bulanan. Setelah itu, dia diam-diam pulang ke kampung halamannya dan jarang kembali. Aku tidak langsung menjawab. Tapi ada sesuatu yang menusuk di hatiku. Campuran antara sedih dan hangat. Mungkin hanya orang yang pernah mengalami yang bisa memahami perasaan seorang wanita yang disisihkan. Aku berbaring di tempat tidur. Lampu sudah dimatikan.
Tapi di kepalaku masih terngiang tawa mereka tadi. Tawa dari sebuah pesta yang tidak melibatkanku. Dan aku mulai berpikir, mungkin sudah saatnya aku juga mundur. Seperti yang dilakukan Mbak Rina bertahun-tahun lalu. Aku tidak pernah berpikir akan duduk berbincang dengan kakak ipar sulungku. Orang yang pernah dicap oleh seluruh keluarga ini sebagai darah berbeda. Pagi itu, langit cerah. Aku izin tidak masuk kerja setengah hari dengan alasan tidak enak badan. Sebenarnya tidak sakit. Hanya hatiku yang butuh bernapas. Pesan dari Mbak Rina semalam membuatku terus terjaga. Bukan karena penasaran. Tapi karena aku merasa ada benang tak terlihat yang menghubungkan kami berdua. Dua wanita yang pernah tinggal di atap yang sama. Menjadi menantu dari ibu yang sama. Dan sama-sama merasakan keheningan yang menyakitkan. Aku memilih sebuah kafe kecil di tepi danau. Tempat yang sering kukunjungi saat ingin melarikan diri dari sesuatu. Mbak Rina datang sedikit terlambat. Tapi senyumnya tiba lebih dulu. Posturnya masih sama kurus. Rambutnya diikat rapi. Dan suaranya begitu ringan seolah tidak ada apapun yang pernah melukainya. "Kamu sehat?" tanyanya. Matanya menatapku tanpa menghakimi. Hanya ada kepedulian tulus seolah aku ini adik kandungnya. "Aku baik-baik saja, Mbak." Mungkin sama seperti Mbak dulu. Dia tidak menjawab. Hanya tersenyum, lalu mulai bercerita. "Kamu tahu tidak dulu Mbak pernah mengadakan selamatan untuk peringatan 1 tahun meninggalnya bapak mertua. Acaranya besar. Mbak masak sendiri hampir 10 macam masakan. Pesan kue. Sewa meja kursi. Akhirnya, ibu mertua melihat semua hidangan itu lalu hanya berkata satu kalimat. Merepotkan sekali. Kamu kurang kerjaan. Ya. Aku terdiam. Bukan karena tidak tahu harus berkata apa. Tapi karena aku melihat diriku dalam ceritanya. Perasaan ketika berusaha sekuat tenaga, tapi tidak ada yang menghargai. Bukan sekali. Tapi bertahun-tahun. Beberapa hari lalu Mbak lihat foto ulang tahun ibu di media sosial. Mbak tidak melihatmu di sana. Mbak menebak. Kamu sudah mulai merasakan apa yang Mbak rasakan dulu. Kamu sudah tahu rasanya terluka. Aku mengangkat cangkir kopi. Tanganku sedikit gemetar. Rasa pahit menyentuh lidah. Tapi tidak sepahit rasa sesak di tenggorokanku. Mbak Rina. Bagaimana caranya Mbak bisa keluar dari lingkaran ini? Dia menatap lurus ke mataku. Suaranya pelan tapi tegas. Mbak tidak keluar. Mbak hanya memilih untuk berhenti. Kamu sedang memelihara api yang tidak ingin dihangatkan oleh siapapun? Padamkan saja. Sisakan baranya untuk dirimu sendiri. Tapi jangan biarkan api itu membakarmu. Kalimat itu seolah cermin besar yang diarahkan langsung ke hatiku. Aku menangis. Untuk pertama kalinya, aku membiarkan air mataku jatuh di depan seseorang yang bukan suamiku. Bukan ibu kandungku. Dia adalah orang yang berjalan lebih dulu. Yang memahamiku tanpa perlu banyak bertanya. Dan mungkin, memang tidak perlu bertanya. Dia pernah menjadi aku. Pernah merasakan sakit. Pernah bertahan. Dan pernah berpikir bahwa menjadi baik saja sudah cukup. Waktu itu Mbak sedih tanyaku seperti anak kecil yang butuh pelukan. Sedih. Tapi hanya sebentar. Karena akhirnya Mbak sadar. Tidak semua orang yang kita perlakukan baik akan membalasnya dengan baik. Terkadang, semakin kita baik, semakin mereka menganggapnya sebagai kewajiban. Aku mengangguk. Bukan karena setuju. Tapi karena setiap kata yang diucapkannya terasa seperti suara hatiku sendiri. Kami duduk sejenak lagi sebelum dia pamit. Sebelum pergi, dia menggenggam tanganku. Jangan biarkan mereka merampas hakmu untuk bersedih. Dengan bersedih dan menangis. Barulah kita tahu bahwa kita ini manusia. Aku memandangi punggungnya yang menghilang di ujung jalan tepi danau. Punggung seorang wanita yang pernah dicap darah berbeda. Kini kembali dengan begitu ringan. Tapi meninggalkan gempa besar di dalam diriku. Saat tiba di rumah, aku melihat pintu kamar Ibu Tini sedikit terbuka. Di dalam tidak ada lampu yang menyala. Hanya sedikit cahaya dari jendela yang menerangi altar foto almarhum bapak mertua. Ibu duduk di sana. Punggungnya sedikit membungkuk. Menatap lekat foto suaminya.
Suasana begitu hening hingga aku bisa mendengar desau angin di pohon sawo di luar. Aku melangkah mendekat. Melihat ibu masih mengenakan sweater tua yang pernah dibelikan almarhum, rambutnya sudah hampir memutih seluruhnya. Mungkin benar kata beliau tempo hari. Sudah saatnya potong rambut. Tapi hari ini aku tidak menyinggungnya. Aku hanya diam-diam menuang segelas air. Meletakkannya di meja. Dan mendorongnya pelan ke arah beliau. Ibu tidak berkata apa-apa. Hanya melirik gelas air itu. Lalu mengangkat kepala menatapku. Aku juga tidak bicara. Hanya mengangguk pelan. Sebagai tanda akhir dari semua yang telah usang. Dan membuka sebuah awal yang baru. Meskipun sangat kecil. Tiba-tiba, ibu mertuaku mengambil foto dari acara syukuran yang kuadakan. Mengelusnya sejenak. Lalu bertanya, "Dian, kenapa di foto ini cuma ada kamu sendirian? Yang lain kemana?" Ibu Tini tertegun melihat foto itu. Rasa sakit yang aneh menjalari hatinya. Beliau tahu menantunya telah mempersiapkan segalanya berhari-hari. Namun pada akhirnya hanya dia yang duduk sendirian di depan meja pesta. Jari-jarinya gemetar. Ingin sekali menelepon anak-anaknya untuk memarahi mereka. Tapi beliau menahan diri. Harga diri keluarga. Jika beliau membuat keributan, orang-orang akan menertawakan rumah tangganya yang berantakan. Beliau menghela napas. Meletakkan ponselnya. Di luar beliau tetap diam. Tapi di dalam hatinya, sebuah retakan besar telah terbentuk. Retakan yang beliau sadari. Cepat atau lambat. Akan mengubah cara pandangnya terhadap Dian. Aku tersenyum tanpa menjawab. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Ada pertanyaan yang diajukan bukan karena orang tidak tahu jawabannya. Tapi karena mereka belum siap menghadapinya. Aku duduk di sampingnya dalam diam. Foto itu baru kucetak kemarin. Tadinya mau kusimpan di dalam amplop. Atau mungkin, kurobek saja agar hatiku lega. Tapi saat melihat ibu mertuaku duduk termenung di ruang tamu pagi ini, aku justru masuk. Meletakkan foto itu di meja. Dan duduk bersamanya. Tidak ada yang memulai percakapan. Di teras. Sinar matahari keemasan menerpa. Angin sepoi-sepoi menggoyangkan daun pisang di kebun belakang. Aroma dupa dari altar almarhum bapak mertua tercium samar. Membuat hatiku terasa berat. Ibu kira anak-anak sudah memberitahumu. Hari itu ibu sibuk dengan teman-teman di sanggar senam. Kata ibu mertuaku. Matanya masih terpaku pada foto itu. Aku melihat foto itu. Aku berdiri di tengah hidangan. Tangan memegang segelas jus jeruk. Di atas meja ada kue ulang tahun dengan tulisan syukuran Ibu Tini 65 tahun. Kursi-kursi tertata. Piring-piring tersedia. Hanya orangnya yang tidak ada. Entah kenapa. Saat itu aku tidak merasa marah. Hanya merasakan kekosongan di hati yang entah sejak kapan ada di sana. Dengan lembut aku berkata, "Tidak apa-apa. Bu, hari itu tidak ada yang bilang apa-apa. Dian melakukannya karena sayang ibu. Bukan karena paksaan atau ingin dipuji." Ibu mertuaku terdiam. Tangannya masih di tepi foto. Mengelusnya berulang kali seolah membersihkan debu. Tapi foto yang baru dicetak kemarin mana mungkin berdebu. Mungkin beliau sedang membersihkan sesuatu di dalam hatinya. Beberapa saat kemudian, beliau bertanya lagi dengan suara pelan. "Mereka, tidak ada yang mampir sama sekali?" "Nak?" Aku mengangguk. Beliau menghela napas pelan. Seperti embusan angin di antara pelepah daun kelapa. Beliau tidak menangis. Tapi aku merasakan hidungku perih. Putri, anak dari Tono dan Santi, berlari masuk dari halaman. Tangan memegang permen lollipop. Melihatku dan neneknya duduk bersama. Dia berseru, "Nenek, lihat Putri. Kemarin Putri difoto sama Om. Bagus banget." Dia menunjukkan ponselnya pada neneknya. Aku melihat foto itu adalah foto saat mereka sekeluarga makan hidangan laut beberapa hari lalu. Semua orang tertawa gembira. Sementara aku sedang makan sendirian di rumah. Ibu mertuaku melihat foto itu, dan mengangguk pelan. "Uya, kalian senang. Nenek juga senang." Waktu itu nenek juga capek. Jadi lupa, kalau itu ulang tahun nenek.
Aku tidak berkata apa-apa. Kejadian itu sudah berlalu. Aku tidak mau mengungkitnya lagi. Tapi hatiku juga tidak terasa lebih ringan. Ada hal-hal di mana tidak ada yang salah. Hanya saja tidak ada yang memikirkan satu sama lain. Setelah makan siang, aku berniat naik ke kamar untuk istirahat. Tapi aku melihat ibu mertuaku sedang merapikan rak buku. Beliau mengeluarkan album foto lama. Berisi foto-foto pernikahanku dengan Mas Budi. Dan juga foto saat aku baru menjadi menantu. Rambutku saat itu masih hitam legam. Wajahku masih bulat. Belum segelap sekarang. Aku duduk di sampingnya. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Kami melihat kembali foto-foto itu bersama. Ibu ingat yang ini dulu, Dian masak semur daging keasinan sampai mau menangis dimarahi ibu. Ibu tertawa pelan. Kamu masih ingat juga? Ya. Ingat. Bu. Dian juga masih ingat kata-kata ibu. Di rumah ini, kalau tidak bisa masak ya belajar. Jangan cuma duduk menunggu dilayani. Ibu mertuaku tidak menjawab. Hanya tersenyum dengan sedikit rasa terima kasih di wajahnya. Sore harinya, saat bersiap menyalakan dupa untuk bapak mertua, aku memasukkan foto syukuran itu ke dalam amplop kecil dan meletakkannya di altar. Aku tidak berdoa macam-macam. Hanya menatap fotonya dalam diam. Pria di foto itu telah beristirahat selama beberapa tahun. Tapi bayangannya masih menjadi akar yang menyatukan keluarga ini. Aku mundur selangkah. Mengangguk pelan. Di belakangku, ibu mertua sudah berdiri entah sejak kapan. Beliau berbisik seperti nyanyian pengantar tidur. Dian, besok kamu ada waktu luang, ibu mau ke pasar beli bahan-bahan. Kita masak-masak buat senang-senang saja. Aku menoleh menatap wajahnya yang mulai dihiasi bintik-bintik penuaan. Lalu mengangguk. Iya. Bu. Besok Dian ada waktu. Untuk pertama kalinya, setelah bertahun-tahun menjadi menantu. Aku mendengar sebuah ajakan tanpa embel-embel tanggung jawab. Tanpa beban. Bukan karena kewajiban. Tapi hanya untuk senang-senang. Aku melangkah ke halaman. Sinar matahari sore menerobos rimbunnya bunga bugenvil. Menyinari pipiku dengan warna jingga yang lembut. Mungkin masa lalu tidak bisa dilupakan. Tapi bisa dimaafkan. Dan terkadang, kita memaafkan bukan untuk orang lain. Tapi untuk diri kita sendiri. Agar hati menjadi ringan. Dapur yang dulu terasa dingin. Kini mungkin akan kembali beraroma jahe dan serai. Tapi aroma yang paling akrab adalah aroma seseorang yang tahu cara menunggu. Menunggu amarah reda. Menunggu dendam memudar. Dan menunggu rasa kemanusiaan kembali. Meskipun hanya melalui semangkuk kecil wedang jahe di pagi yang dingin, pagi ini langit sedikit mendung. Angin menyelinap masuk melalui celah-celah jendela. Aku duduk mengupas ubi. Tanganku sedikit kaku karena air dingin. Tapi hatiku terasa anehnya tenang. Di sampingku, ibu mertuaku, Ibu Tini, sedang sibuk dengan jahe. Satu persatu jahe itu dikupas. Dicuci bersih. Lalu diiris tipis dengan terampil. Aroma pedasnya yang khas masuk ke hidung. Membuatku tanpa sadar bersin. Ibu melirik ke arahku. Tidak berkata apa-apa. Hanya mendorong sebuah serbet kain ke dekatku. Ini adalah pertama kalinya setelah berbulan-bulan. Aku dan ibu memasak sesuatu bersama. Bukan untuk sesajen. Bukan untuk makan wajib keluarga. Tapi untuk diantarkan ke rumah Bu Wati. Tetangga sebelah yang sering sakit-sakitan. Kemarin aku mampir menjenguknya. Melihatnya mengerang pelan sambil berusaha memasak bubur nasi untuk mengganjal perut. Aku baru saja menceritakannya pada ibu mertuaku kemarin. Dan pagi ini, beliau sudah bangun sejak subuh. Pergi ke pasar. Membeli jahe, kelapa, dan gula merah. Aku terkejut. Tapi tidak berani berkata apa-apa. Aku hanya ikut membantunya. Beliau tidak lagi mengomeliku karena malas. Tidak lagi mengkritik cara mengupasku yang tidak rata. Kalaupun ada, hanya kalimat-kalimat pendek yang cukup untuk mengurangi jarak di antara kami. Waktu Mbak Rina pulang, kamu ketemu dia. Tanganku berhenti. Aku menatapnya.
Sorot matanya tidak tajam, tidak menyelidik. Hanya ada sedikit rasa ingin tahu bercampur sesuatu yang seolah bertanya pada dirinya sendiri. Iya. Bu. Kami minum kopi pagi-pagi. Sudah lama sekali tidak bertemu. Dia hidupnya tenang sekarang. Ibu mengangguk pelan. Lalu kembali mengiris jahe. Aku perhatikan tangannya lebih gemetar dari sebelumnya. Irisan jahenya tipis tapi tidak lagi serapi dulu. Waktu Mbak Rina baru jadi menantu. Almarhum bapak sayang sekali padanya. Katanya. Perempuan dari kota tapi mau mengurus rumah tangga. Tahu sopan santun. Itu berharga sekali. Kata ibu dengan nada datar. Seperti sedang menceritakan kisah yang sangat lampau. Aku mendengarkan sambil mengaduk air gula yang mendidih pelan di atas kompor. Suara api gas yang berdesis. Aroma gula yang meleleh bercampur dengan wangi jahe. Aroma ini tiba-tiba mengingatkanku pada masa lalu. Saat awal-awal menjadi menantu. Aku pernah membuatkan wedang jahe untuk seluruh keluarga saat musim hujan. Pikiranku sederhana. Jahe hangat baik untuk perut. Apalagi untuk orang tua seperti ibu mertua. Sayangnya, waktu itu aku belum cukup peka untuk tahu bahwa masakan enak tidak selalu berarti akan disayang. Beberapa saat kemudian, Ibu Tini berkata pelan, seperti menghela napas. Kamu tahu tidak waktu ulang tahun tempo hari? Ibu sebenarnya menunggu. Ibu duduk di kamar. Menunggu apakah anak-anak akan bilang sesuatu padamu. Ibu pikir, mereka pasti akan memberitahumu dengan cara yang baik untuk tidak usah repot-repot. Ibu sudah tua. Tidak suka keramaian. Aku berhenti mengaduk. Wedang sudah mendidih. Ubinya empuk. Airnya jernih. Dan irisan jahe menari-nari di permukaan. Tapi kemudian ibu lihat kue ulang tahun di meja masih utuh. Lilinnya juga belum dinyalakan. Ibu duduk di sana cukup lama. Tapi tidak mendengar siapapun bicara. Saat itulah ibu baru sadar. Mereka benar-benar tidak mengatakan apa-apa. Suara ibu terdengar parau. Mendengarnya membuat hatiku terasa nyeri. Kamu pasti sedih sekali. Iya. Aku tidak menjawab. Hanya diam-diam menuang wedang ke dalam wadah-wadah plastik. Membersihkan setiap tutupnya dengan hati-hati. Sesaat kemudian, aku menoleh dan bertanya pelan. Entah kenapa pertanyaan ini keluar. Kalau besok Dian izin pindah rumah, apa ibu akan sedih? Ibu mengangkat kepalanya. Matanya tidak terkejut. Tapi ada kilat kesunyian. Seolah baru saja menyentuh sesuatu yang selama ini dihindarinya. Beliau tidak langsung menjawab. Beliau mencuci tangan di bawah keran. Mengeringkannya dengan handuk yang tergantung di dinding. Lalu duduk di kursi kayu tua dekat jendela. Cahaya matahari masuk miring melalui teralis. Menyinari beberapa helai rambut peraknya yang berkilauan. Kamu mau bagaimana? Itu terserah kamu. Tapi jangan biarkan hatimu terluka lagi. Ibu sudah tua. Ibu bisa lihat semuanya. Mendengar itu, aku tidak bisa menahan diri. Tanganku gemetar. Sendok di tanganku hampir jatuh. Dan air mata mulai menggenang. Kalimat itu bukan larangan. Juga bukan dukungan. Melainkan sebuah pelepasan yang penuh pengertian. Mungkin ini pertama kalinya aku merasa ibu mertuaku juga seorang ibu. Pernah keras. Pernah dingin. Tapi juga pernah menangis dalam diam. Aku memasukkan wadah-wadah wedang ke dalam keranjang. Bersiap mengantarkannya ke rumah Bu Wati. Ibu Tini ikut berjalan. Mengambil topi kain tuanya. Ibu ikut jalan sebentar. Hari ini udaranya sejuk. Jalan kaki bagus untuk kaki. Di jalan, Putri, anak Santi, bersepeda melintas dan berhenti sambil berseru. Nenek, nenek mau kemana? Ibu Tini menjawab dengan lembut. Nenek mau antar wedang ke rumah Bu Wati sama Tante Dian. Kamu yang baik ya di rumah. Nanti pulang makan siang. Aku menoleh melihat Putri yang sudah melaju pergi. Mulutnya masih tersenyum. Tiba-tiba hatiku terasa ringan. Seringan aroma jahe yang terbawa angin pagi. Seperti dapur pagi ini yang tidak lagi terasa dingin. Dan mungkin, besok, pindah atau tetap tinggal.
bukan lagi menjadi masalah yang terlalu menyakitkan. Karena aku tahu, setidaknya ibu mertuaku, wanita berusia 65 tahun itu, telah belajar menyayangiku dengan caranya sendiri. Aku tetap memasak untuk seluruh keluarga. Meskipun terkadang aku hanya menyiapkan satu piring untukku sendiri. Seperti sore ini. Hujan turun deras sejak siang. Udara lembab. Dan dinding rumah terasa seperti berkeringat. Aku berdiri di dapur. Membuka tutup panci ikan kuah kuning, agar aromanya yang gurih menyebar. Tumis kangkung sudah kusiapkan sejak siang. Sayur bayam juga baru saja mendidih. Sebuah menu sederhana. Tapi aku tetap memasak 3 macam lauk. Sama seperti hari-hari sebelumnya. Meskipun aku tahu tidak akan ada yang pulang untuk makan. Setiap orang di rumah ini punya jadwalnya masing-masing. Tapi ada satu kesamaan. Mereka tidak lagi menganggap kehadiranku penting. Aku tidak menyalahkan mereka. Lambat laun aku terbiasa. Aku hanya heran. Kenapa aku masih punya cukup kesabaran untuk menyiapkan setiap hidangan dengan teliti? Meskipun hanya untuk kumakan sendiri. Ponzelku bagata. Pesan dari suamiku. Aku lagi di restoran sama ibu. Santi. Dan yang lain. Ulang tahun ponakan. Mungkin pulang malam. Kamu makan duluan saja ya. Aku membaca pesan itu 3 kali. Bukan karena terkejut. Tapi karena hatiku tiba-tiba terasa hampa. Tidak ada yang menyebut namaku dalam pesta itu. Tidak ada ajakan. Tidak ada pertanyaan. Kamu mau ikut? Aku menarik kursi dan duduk di meja. Nasi sudah mulai dingin. Embun hujan masih menempel di jendela. Aku makan perlahan. Berusaha menelan setiap suapan seolah rasanya hambar. Tapi entah kenapa. Ikan di mulutku terasa begitu asin hingga membuatku sesak. Rumah ini sunyi. Hanya ada suara hujan dan denting sendok yang pelan. Makan malam sendirian ini sama seperti hari-hari sebelumnya. Tapi kenapa hari ini terasa begitu goyah? Baru saja aku menyuap suapan terakhir. Aku mendengar panggilan lirih dari luar pintu. Teng Cejiang, Teng Cejiang. Aku berlari membukakan pintu. Ternyata Putri. Anak Santi. Tangannya memegang sepotong kecil kue tart yang dibungkus kertas timah. Putri ambil diam-diam. Tante makan ya. Enak loh. Aku membungkuk dan menerimanya. Kue itu sedikit penyok. Krimnya menempel di kertas. Tapi warnanya masih cerah dengan taburan meses warna-warni yang berjatuhan di tanganku. Kenapa kamu tidak ikut pesta? Putri mengerjapkan matanya. Mama bilang gak usah ajak Tante Dian. Soalnya Tante aneh. Aku tertegun. Putri bertanya lagi dengan polosnya yang menyakitkan. Teng Cejian. Aneh itu apa? Tante. Aku tidak bisa menjawab. Aku hanya menatap anak kecil itu. Rambutnya yang pendek sebahu. Wajahnya yang terkena rintik hujan. Matanya yang bulat besar seolah tahu apa yang baru saja dikatakannya salah. Tapi tidak mengerti kenapa itu salah. Aku membungkuk dan memeluknya erat. Aroma rambut anak kecil bercampur dengan bau kue manis membuat mataku perih. Tante tidak aneh. Sayang. Hanya saja tidak ada yang mengerti Tante. Putri terdiam. Sesaat kemudian dia menatapku dengan polos. Putri ngerti kok. Tante suka kasih Putri ubi bakar. Suka dongengin Putri. Tante nggak aneh sama sekali. Aku tertawa di tengah air mata. Tidak kusangka. Di rumah ini, satu-satunya orang yang tidak pernah meremehkanku adalah seorang anak kecil. Kuselipkan sapu tangan bordir bunga yang biasa kugunakan di saku Putri. Simpan ya. Nanti bilang sama Mama. Kamu sayang Tante Dian. Putri mengangguk cepat lalu berlari menghilang di tengah gerimis. Aku berdiri di teras. Tangan masih memegang potongan kue yang penyok. Aku tidak memakannya. Aku membiarkannya utuh sebagai saksi bisu dari kesedihan yang ringan namun dalam. Mungkin besok aku akan lupa. Tapi malam ini, rasanya masih sakit. Aku kembali ke dalam rumah. Dapur sudah dingin. Meja makan menyisakan beberapa butir nasi. Aku mengumpulkannya. Menutupinya. Lalu mencuci piring seperti biasa. Tanpa suara. Tanpa keluhan. Hanya aku dan pikiranku yang tak terucap. Malam harinya.
Aku duduk di kamarku di depan meja kayu kecil. Angin dan hujan masih berembus di luar. Aku membuka laptop dan mengetik sebuah kalimat sederhana. Surat pengunduran diri. Kepada Bapak Ibu Pimpinan. Aku berhenti sejenak. Kursor di layar berkedip. Seolah menunggu konfirmasi terakhir dariku. Aku menarik napas dalam-dalam. Lalu melanjutkan mengetik. Alasan. Saya perlu memulai perjalanan baru. Sebuah kehidupan baru di mana saya bisa menjadi diri saya sendiri. Tanpa harus menyenangkan siapapun lagi. Aku menyimpannya sebagai draft. Belum kukirim. Tapi aku tahu. Besok aku akan menyerahkannya. Aku sudah memikirkannya cukup lama. Pekerjaan di perusahaan itu baik. Gajinya stabil. Rekan kerja juga tidak menyebalkan. Tapi aku lelah dengan izin pulang cepat untuk menyiapkan makan malam. Dengan hari-hari bekerja dengan hati yang sakit karena urusan di rumah. Aku butuh tempat lain. Tempat di mana aku adalah bosnya. Mungkin hanya sebuah warung kecil dengan beberapa meja. Hanya menjual soto ayam atau wedang jahe. Tapi itu milikku. Aku mengambil ponsel. Mencari nama Mbak Rina. Dan meneleponnya. Suaranya masih sehangat dulu. Dian, kamu baik-baik saja. Aku tersenyum tipis. Aku akan melakukan sesuatu yang akan mengejutkan semua orang. Mbak. Tapi aku rasa. Aku tidak bisa hidup seperti ini terus. Mbak Rina terdiam beberapa detik. Lalu berkata lembut. Apapun yang kamu lakukan. Selama hatimu merasa damai. Itu adalah hal yang benar. Kalau butuh apa-apa. Telepon Mbak. Mataku terasa basah. Bukan karena sedih. Tapi karena untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Aku hidup untuk diriku sendiri. Tidak lagi menahan diri. Tidak lagi takut disebut aneh. Tidak lagi memaksakan diri untuk menyenangkan orang lain. Aku mematikan lampu. Langit masih hujan. Tapi hatiku hangat karena aku tahu. Besok aku akan memulai kembali. Dengan sebuah hidangan. Mungkin hanya untuk satu orang. Tapi itu hidangan dari diriku sendiri. Karena aku sendiri. Bukan sebagai menantu. Tetapi sebagai seorang ibu. Aku sudah mengerti. Ada luka yang harus ditelan dalam diam. Aku memandangi kamarku untuk terakhir kalinya. Tidak banyak barang. Hanya beberapa koper. Satu kardus berisi pakaian. Beberapa buku. Dan sedikit barang pribadi. Setiap kali selesai melipat satu barang. Aku berhenti sejenak. Seolah sedang membungkus tahun-tahun kesunyianku ke dalamnya. Aku tidak memberitahu siapapun di rumah. Bukan karena marah. Hanya saja ada salam perpisahan yang semakin diucapkan. Semakin terasa sakit. Langit di luar mulai temaram. Hujan baru saja reda. Halaman masih basah. Aku mendengar suara langkah sandal kecil dari depan. Itu Putri. Dia menjulurkan kepalanya. Matanya campur aduk antara senang dan sedih. Teng Cijian. Tante benar-benar pergi. Aku tersenyum. Anak itu berlari ke arahku. Membantuku mengangkat tas yang paling berat. Meskipun bajunya basah dan kakinya kotor. Dia terus berputar di sekelilingku, seolah takut aku akan menghilang. Kalau tante pergi, nanti siapa yang masakin, nenek, tanya Putri. Aku berhenti. Menoleh menatapnya. Hatiku terenyuh. Kan masih ada ayah dan ibumu. Ada Tante Santiago. Putri mengerucutkan bibirnya. Matanya memerah. Aku menyentuh pipinya dengan lembut. Tante tidak marah sama siapa-siapa. Tante hanya ingin mengurus diri sendiri. Anak itu mengangguk. Lalu tiba-tiba memeluk pinggangku erat. Pelukan kecil itu membuat tenggorokanku tercekat. Aku mengelus rambutnya. Tersenyum tipis. Kamu anak pintar. Di rumah jangan nakal ya. Nanti tante sesekali mampir masakin buat kamu. Janji. Ya. Tante. Iya. Yanji. Aku mengatakannya sambil menyeka air mataku dengan lengan baju. Perasaan harus meninggalkan seorang anak yang menyayangiku tanpa syarat. Rasanya lebih sakit daripada kata-kata dingin dari orang dewasa. Baru saja aku selesai melipat baju terakhir. Aku mendengar langkah kaki pelan di luar pintu. Itu Ibu Tini. Beliau berdiri di sana dalam diam.
hanya memandangiku. Sesaat kemudian beliau sedikit memiringkan kepala seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi kemudian mengurungkannya. Akhirnya, beliau hanya berbisik, "Sudah mau malam. Jangan lupa bawa jaket." Lalu beliau berbalik pergi. Aku memandangi punggungnya. Hatiku terasa berat. Dulu, pernah ada sore-sore di mana aku dan beliau memasak bersama. Terkadang tanpa sepatah kata pun, tapi kami saling mengerti. Pernah saat beliau sakit, aku terjaga semalaman, membuatkan bubur. Tapi juga pernah ada saat-saat di mana aku dilupakan di meja makan. Di mana kata-kata tak sengaja melukaiku. Aku tahu beliau bukan orang jahat. Hanya saja beliau terlalu terbiasa tidak menempatkan menantunya sebagai keluarga. Aku membawa koperku ke pintu. Putri mengikutiku seperti bayangan kecil. Aku menoleh ke belakang, memandangi setiap ubin, setiap noda di dinding. Rumah ini bukan milikku. Tapi selama bertahun-tahun aku hidup seolah ini adalah rumahku. Saat tanganku baru saja memegang gagang pintu, bersiap menarik koper keluar, aku mendengar suara Ibu Tini dari belakang. "Dian." Aku berhenti. Beliau mendekat. Suaranya dalam dan berat. "Ibu tidak pandai menahan orang. Tapi ibu berharap kamu hidup dengan damai." "Ibu salah. Ibu tahu itu." Aku berdiri membeku. Tanganku mencengkeram gagang tas erat-erat. Aku tidak menoleh. Tapi air mataku sudah jatuh entah sejak kapan. Beliau melanjutkan. Suaranya serak. "Ibu juga, seorang ibu. Melihatmu diam-diam menderita. Hati ibu sakit. Tapi ibu tidak tahu bagaimana caranya melindungimu tanpa membuat seisi rumah ribut. Ibu telah memilih cara yang salah." Aku menggigit bibir, hendak mengatakan sesuatu, ketika dari gerbang terdengar suara ketus Santi. "Berpura-pura baik saja terus. Nanti juga kelihatan aslinya. Tidak ada yang menyuruh Mbak tinggal di sini." Suasana membeku. Ibu Tini berbalik tajam menatap anak bungsunya. Kamu barusan bilang apa?" Santi melangkah masuk ke halaman. Tangan masih membawa kantong buah. Wajahnya penuh cibiran. "Aku cuma bilang yang sebenarnya." "Bu." Pura-pura sedih. "Lalu pergi biar dikasihani orang. Nanti kalau semua sudah lupa, jangan salahkan siapa-siapa." Aku tetap berdiri diam, tidak bereaksi. Kata-kata seperti itu sudah terlalu sering kudengar. Tapi kali ini, yang membuatku terkejut adalah reaksi Ibu Tini. Beliau tidak berkata apa-apa lagi. Beliau mendekati Santi. Suaranya lebih tegas dari yang pernah kudengar. "Kamu diam." Santi terbelalak. "Kamu tidak pantas mengajari mbakmu." Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku melihat Ibu Tini memarahi anak bungsunya demi aku. Bukan karena membela, tapi karena beliau telah mengerti. Meskipun terlambat. Itu adalah sebuah pengakuan. Aku berbalik, menundukkan kepala pada beliau. "Terima kasih, Bu." Lalu aku menarik koperku dan berjalan lurus. Putri berlari mengikutiku beberapa langkah, menyelipkan sebuah kantong plastik kecil ke tanganku. "Tante simpan ya. Ini kue yang kemarin Putri simpanin buat Tante." Aku memeluknya untuk terakhir kalinya. Lalu melangkah melewati gerbang. Langit sore yang sunyi. Angin sejuk berembus. Aku berjalan di tengah gerimis yang kembali turun. Tapi hatiku tidak lagi terasa dingin. Karena aku tahu, aku pergi bukan karena benci, tapi untuk hidup bagi diriku sendiri. Dan karena aku juga seorang ibu, aku memilih untuk melepaskan. Agar tidak ada lagi yang harus menanggung beban luka. Hari saat aku mengadakan syukuran ulang tahun, tidak ada yang datang. Hari saat aku pindah, tidak ada yang bertanya. Tapi hari ini, seseorang melangkah mendekat. Aku berdiri di dapur kecil di belakang warungku, mengelap piring satu persatu. Hari ini warung tutup. Aku sengaja meluangkan waktu seharian untuk bersih-bersih dan menyiapkan sebuah pesta kecil. Pesta untuk merayakan pembukaan warung baruku, sekaligus merayakan ulang tahunku sendiri. Sebuah pesta yang sederhana, tanpa balon, tanpa kue tart 3 tingkat. Hanya sebuah hidangan khas Indonesia.
sayur asam ikan, semur daging, tumis kangkung, dan beberapa mangkuk es cendol. Aku hanya mengundang 5 orang. Mbak Rina, sahabatku, Bu Wati si penjual sayur di ujung gang, Bu Mira rekan kerjaku dulu, Putri, dan ibu mertuaku, Ibu Tini. Tidak ada orang lain. Aku ingin pesta hari ini dihadiri oleh orang-orang yang tulus padaku. Meskipun hanya sesaat. Belum tiba waktu yang dijanjikan. Tapi hatiku sudah berdebar. Aku menyiapkan altar kecil di sudut warung. Meletakkan foto almarhum bapak mertuaku di sana. Dulu saat masih hidup, beliau selalu berkata, manusia hidup di dunia ini bukan untuk menunggu pengakuan orang lain, tapi untuk hidup dengan tulus. Tapi kalau suatu hari ada yang bilang kamu hebat, terimalah. Karena kamu pantas mendapatkannya. Aku meletakkan hidangan di depan altar. Menyalakan 3 batang dupa. Lalu bersujud dalam diam. Aku berhasil. Pak, aku bisa hidup mandiri. Tidak lagi menjadi bayangan di rumah orang lain. Terima kasih telah mengajariku untuk memilih yang benar. Meskipun harus sendirian, baru saja aku berdiri. Aku mendengar suara motor berhenti di depan warung. Disusul panggilan lirih. Teng Cejian. Aku berlari keluar. Jantungku berdebar. Ibu mertuaku, Ibu Tini, berdiri di depan gerbang. Tangannya menuntun Putri. Beliau mengenakan kebaya berwarna ungu. Rambutnya disanggul rapi. Dan tangannya memegang seikat bunga sedap malam. Aku belum pernah melihatnya serapi ini saat datang menemuiku. Aku bergegas membuka pintu. Suaraku terbata. Ibu. Ibu benar-benar datang. Beliau mengangguk. Raut wajahnya ragu. Iya. Ibu datang sama Putri biar tidak terlambat saat kamu menyalakan dupa. Mataku berkaca-kaca. Aku menarik tangannya ke dalam. Suaraku tercekat. Dulu ulang tahun ibu tidak jadi dirayakan. Hari ini Dian undang ibu lagi. Anggap saja ini syukuran ulang tahun kita berdua. Ibu Tini memandang berkeliling warung. Lalu berkata perlahan. Warungnya kecil tapi hangat. Aroma masakannya harum. Seperti masakan yang dulu ibu masak untuk bapak dan anak-anak. Aku tidak berani berkata apa-apa lagi. Takut jika terlalu terharu malah akan menangis. Sesaat kemudian, Mbak Rina datang. Lalu Bu Mira dan Bu Wati. Masing-masing membawa sesuatu. Ada yang membawa bunga. Ada yang membawa buah. Semua tersenyum dan berkata, hari ini pestanya Dian. Harus benar-benar bahagia ya. Putri dengan sigap berlari ke sana kemari. Membantuku menuang minuman dan mengambil piring. Anak itu terus berceloteh. Membuat hatiku terasa tenang. Mungkin ini pertama kalinya aku mengadakan pesta tanpa harus khawatir apakah orang lain senang. Apakah makanannya cukup? Atau apakah mereka puas? Aku membawa sebuah kue sederhana ke meja. Kue yang kupesan khusus di toko langganan. Dengan tulisan, Selamat Dian. Hidup dengan tulus. Saat aku hendak menyalakan lilin, terdengar suara langkah kaki di pintu. Yang masuk adalah Santi, adik iparku yang pernah berkata aku berpura-pura baik. Hari ini mengenakan pakaian kantor. Rambutnya sedikit berantakan. Sepertinya baru pulang kerja, dan langsung kemari. Semua orang terdiam. Santi tidak melihat siapapun. Hanya memutarkan pandangannya lalu berhenti di hidangan di meja. Liu, ini ulang tahun, atau acara apa? Aku tersenyum tipis dan berkata, pesta kecil. Syukuran buka warung. Sekaligus merayakan ulang tahunku yang tertunda. Santi melihat hidangan itu, lalu tersenyum miring. Mbak tidak butuh pesta besar. Karena Mbak tahu orang yang benar-benar sayang akan tetap datang, meskipun hanya dengan hidangan sederhana. Aku tertegun sejenak. Kalimat itu seperti menabur garam pada luka lama. Saat aku mengadakan syukuran 65 tahun untuk ibu mertuaku dan tidak ada yang datang. Aku mengira Santi sedang menyindirku lagi. Aku menunduk, hendak mengalihkan pembicaraan. Tapi Santi melanjutkan. Aku tidak seperti Mbak. Seumur hidup Mbak, mengurus keluarga suami. Tidak pernah ada yang terlewat.
Tapi belum ada yang mengucapkan terima kasih. Hari ini, biarkan aku mengatakannya sekali. Aku salut sama Mbak. Sungguh, tidak ada yang bersuara. Bahkan ibu mertuaku menatap anak bungsunya dengan heran. Santi mengeluarkan sebuah kotak kecil dari tasnya dan meletakkannya di meja. Aku tidak tahu mau beli apa. Jadi aku kasih uang saja. Anggap saja sebagai sumbangan untuk keselamatan almarhum Bapak. Kalau bukan karena Mbak, mungkin kami semua sudah lupa hari ini. Aku membeku. Tanganku yang berada di atas meja gemetar. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Hanya mengangguk. Sementara Mbak Rina, Bu Mira, dan Bu Wati, 3 wanita yang menemaniku melalui masa-masa sulit, hanya diam. Tapi aku tahu, di dalam hati mereka tersenyum. Karena tidak perlu kata-kata indah. Sebuah pengakuan saja sudah cukup untuk membuatku berdiri tegak. Aku kembali ke altar almarhum Bapa. Menyalakan sebatang dupa lagi. Saat aku menunduk dan menyatukan tangan, aku mendengar suaraku bergetar. Bapa, aku berhasil. Setetes air mata jatuh di punggung tanganku. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata seseorang yang akhirnya bisa hidup menjadi dirinya sendiri. Di sini, tidak ada yang tahu aku adalah menantu bungsu. Orang yang pernah ditinggalkan di rumahnya sendiri. Orang-orang hanya mengenalku sebagai Budian. Penjual soto yang enak dan ramah. Warung soto kecilku terletak di ujung gang. Dulu tempat ini adalah toko kelontong tua milik seorang bibi. Lalu ku sewa. Ku renovasi. Ku cat baru. Dan kupasangi papan nama kayu kecil. Warung soto Budian. Setiap mangkuk penuh rasa. Entah siapa yang pertama kali mengatakannya. Tapi dari mulut ke mulut, nama itu menjadi terkenal. Warungku kecil. Hanya ada 4 set meja kursi plastik. Sebuah etalase kaca berisi sayuran segar. Dan sebuah panci besar yang selalu mengepulkan uap. Tapi dari pagi hingga siang, tidak pernah sepi. Bu Mira, rekan kerjaku dulu, meminta untuk membantuku saat warung ramai. Pagi-pagi dia sudah datang membersihkan sayuran, menanak nasi, dan menyiapkan minuman. Aku sendiri yang mengurus masakan utama. Mulai dari kuah, suiran ayam, tahu goreng, hingga bawang goreng. Aku suka mengerjakan semuanya sendiri. Bukan karena tidak percaya orang lain, tapi karena perasaan bisa merawat setiap mangkuk soto. Setiap piring sambal membuat hatiku tenang. Pagi ini seperti biasa. Pelanggan datang sejak pagi. Ada bapak-bapak ojek online. Ibu guru SD di dekat sini. Dan sekelompok mahasiswa yang setelah makan masih membungkus soto untuk dibawa pulang. Aku meletakkan semangkuk soto di depan ibu guru itu sambil tersenyum. Mau tambah sambal? Bu. Ibu guru itu mengangguk. Iya. Mbak. Tambahin ya. Soto di sini rasanya seperti makan di rumah sendiri. Datang ke sini bukan cuma karena enak, tapi karena Mbak mengerjakannya dengan hati. Lihat sotonya saja sudah tahu kalau yang masak orangnya baik. Aku terdiam. Hanya sebuah pujian sederhana. Tapi kenapa hatiku terasa sehangat secangkir teh panas? Aku hanya tersenyum tanpa menjawab. Tapi tanganku terasa lebih ringan saat menambahkan sesendok sambal ke dalam mangkuknya. Sekitar pukul 10. Pelanggan mulai berkurang. Aku menyempatkan diri membersihkan meja-meja. Saat sedang menyapu halaman depan, aku mendengar panggilan. Budian, ada surat nih. Harus diterima langsung. Aku mengangkat kepala dan melihat Pak RT berdiri di depan gerbang. Aku mengelap tangan. Berlari menghampirinya. Lalu mempersilakannya masuk untuk minum. Pak RT duduk. Matanya memandang berkeliling warung sambil mengangguk-angguk. Wah, makin ramai saja ya. Ibu-ibu di kompleks sampai bilang kalau pagi-pagi belum makan soto Budian. Rasanya ada yang kurang. Aku tertawa. Mungkin karena sudah terbiasa saja. Pak. Bapak itu minum seteguk air lalu bertanya pelan. Ibu masih berhubungan dengan keluarga suami. Kemarin saya lihat ada ibu-ibu tua berdiri di depan gerbang sini. Lama sekali. Tidak bilang apa-apa. Lalu pergi. Aku tertegun.
Aku tidak bertanya. Apakah ibu tua itu mengenakan baju coklat? Rambutnya disanggul rapi. Atau posturnya sedikit bungkuk. Karena di kepalaku sudah jelas tergambar satu orang. Ibu mertuaku. Aku berusaha tetap tenang. Iya. Pak. Jarang berkomunikasi sekarang. Sibuk sekali jadi tidak sempat mampir. Pak RT tidak bertanya lagi. Hanya menatapku lama lalu perlahan berdiri. Orang tua itu seringkali tidak pandai meminta maaf. Kalau ibu mengerti. Terkadang sebuah tatapan penuh penantian itu sudah mewakili ribuan kata. Aku mengantar Pak RT sampai ke gerbang. Hatiku kalut. Malam itu, setelah warung tutup, aku membuka rekaman CCTV di depan. Aku memutar kembali rekaman di waktu yang disebutkan Pak RT. Benar saja. Sekitar pukul 7 pagi kemarin. Ibu mertuaku berdiri di depan warung. Tangan memeluk tas kecil. Beliau tidak menekan bel. Tidak memanggil. Hanya berdiri dia menatap ke dalam. Wajahnya menunjukkan keraguan. Seolah sedang bimbang. Lalu beliau berbalik pergi. Aku memutar rekaman itu berulang kali. Terkadang aku meletakkan tangan di dada. Tidak tahu apakah ini rasa sakit atau sesak. Aku kembali ke ruang tengah tempatku meletakkan altar almarhum bapak mertua. Aku duduk. Tanganku mengelus pelan kaca fotonya. Aku berbisik. Pak, apa sudah saatnya kita mengundang ibu lagi? Pertanyaan itu menggantung di udara. Tak terjawab. Tapi aku tahu. Ada hal-hal yang tidak butuh jawaban. Selama kita masih punya rasa sayang, tidak akan pernah ada kata terlambat. Aku menyiapkan hidangan. Menata kue. Mencuci gelas. Hatiku berdebar. Tapi pesan untuk mengundang ibu masih tersimpan di draft. Sore di hari Jumat Kliwon. Aku bangun sejak subuh. Udara bulan ini sejuk. Angin dari sungai kecil di depan rumah berembus kencang. Membawa aroma tanah basah dan asap dupa dari suatu tempat. Aku mencuci setiap batang daun bawang. Mengiris setiap buah tomat. Menumis suiran ayam hingga harum sebelum memasukkannya ke dalam kuah yang mendidih perlahan. Setiap hal yang kulakukan hari ini. Mulai dari menata sendok garpu. Memilih piring. Hingga mencuci ulang cangkir teh. Terasa sedikit berbeda. Seolah aku sedang menunggu tamu istimewa. Tapi juga tidak sepenuhnya begitu. Aku hanya ingin hari ini. Altar almarhum bapak terasa lengkap. Dan aku juga ingin membuat makan malam kecil untuk mengundang Ibu Tini. Ibu mertuaku. Orang yang pernah berdiri di depan warungku tanpa berani mengetuk pintu. Aku sudah selesai mengetik pesan sejak semalam. Bu. Hari ini Dian ada selamatan kecil untuk almarhum bapak. Kalau ibu ada waktu. Dian undang ibu makan malam di sini. Hanya saja aku belum menekan tombol kirim. Pesan itu masih tersimpan di draft. Tanpa titik di akhir kalimat. Aku duduk di meja. Memandangi kuah soto yang mendidih pelan, sambil memutar-mutar ponsel di tangan. Sebagian diriku ingin mengirimnya. Sebagian lagi ragu. Takut ibu menolak. Atau lebih buruk. Tidak menjawab sama sekali. Saat aku sedang termenung. Putri datang. Mengenakan kaos merah dengan rambut dikepang dua. Teng Cijian. Hari ini selamatan. Ya. Aku mengangguk. Iya. Sayang. Anak itu meletakkan tasnya. Lalu berlari ke dapur melihat panci soto. Wah. Masaknya banyak sekali. Tante undang siapa? Aku tersenyum tanpa menjawab. Hanya memberinya segelas jus jeruk dan menyuruhnya duduk. Beberapa saat kemudian, saat aku masuk ke kamar untuk mengambil dupa, aku mendengar suara Putri memanggil. Liu, Tante kok belum kirim pesan ini ke nenek? Aku terkejut. Ternyata dia memegang ponselku dan membuka draft pesan yang belum terkirim. Aku menghampirinya. Mengambil kembali ponselku dengan lembut. Jangan mainan ponsel. Ya. Biar tante yang urus. Anak itu masih penasaran. Kirim saja. Tante. Kemarin mama bilang nenek lihat foto lama tante sama kakek sampai nangis. Tante nggak kangen rumah nenek. Aku menatap anak itu. Pertanyaannya yang polos terasa begitu menusuk. Aku berbalik. Diam-diam mematikan layar ponsel,
dan meletakkannya di meja tanpa menjawab. Saat sedang menyalakan arang, terdengar suara motor berhenti di depan. Aku mengangkat kepala. Itu Mas Budi. Dia berdiri di luar, masih memegang helm. Posturnya tampak ragu. Aku lewat. Lihat ada asap dapur jadi mampir. Aku mengangguk. Tidak berkata apa-apa. Juga tidak mempersilakannya masuk. Tapi dia masuk sendiri dan menarik kursi untuk duduk. Kami terdiam sejenak sebelum Mas Budi bicara. Hari itu, kalau bukan kamu yang adakan syukuran, mungkin sekeluarga tidak akan ingat ulang tahun ibu. Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya, aku tidak melihat kesombongan di matanya. Hanya ada sedikit penyesalan yang terlambat. Ibu akhir-akhir ini sering sakit. Sudah tua. Tidak sekeras dulu lagi. Tapi Ibu malu untuk memulai. Aku terdiam. Mas Budi melihat hidangan yang sedang kusiapkan. Hari ini selamatan. Ya. Aku mengangguk. Iya. Kamu mau undang ibu? Aku diam. Tidak mengangguk. Tidak menggeleng. Mas Budi berkata pelan. Kirim saja pesannya. Ibu masih ingat kamu. Hanya tidak tahu bagaimana cara memulainya. Aku tersenyum tipis. Kalau begitu, aku juga tidak tahu bagaimana cara menjawabnya. Mas Budi tidak berkata apa-apa lagi. Sesaat kemudian dia berdiri. Mengangguk pelan. Lalu pergi. Aku menata kembali hidangan. Meletakkan semangkuk kecil soto untuk almarhum bapak. Menambahkan secangkir teh. Lalu duduk dan menyalakan dupa. Sebelum membakarnya, aku membuka ponsel lagi. Melihat pesan yang belum terkirim itu. Lalu menghapusnya. Aku tidak mau mengirimnya. Aku tidak mau menunggu jawaban. Aku ingin, jika ibu masih memikirkanku, beliau akan mengerti. Setelah berdoa, aku membereskan semuanya. Lalu mengeluarkan sepeda tuaku dari rumah. Bannya sedikit kempes. Tapi aku tidak mau naik motor. Aku ingin berjalan pelan. Agar hatiku bisa mendengar suara angin. Kicau burung. Dan suara diriku sendiri. Roda sepeda berputar perlahan di gang kecil menuju rumah lamaku. Tempat di mana aku pernah menjadi menantu bungsu. Pernah menunggu makan malam bersama. Pernah menangis sendirian saat seseorang melupakan ulang tahunku. Kali ini, aku tidak menunggu diundang. Kali ini, aku datang dengan tanganku sendiri. Dulu aku membuat pesta ulang tahun ke-65. Tidak ada yang datang. Kali ini aku tidak mengundang. Tapi seseorang melangkah masuk. Aku tidak pernah berpikir akan menyiapkan makan malam seperti ini lagi. Tanpa bendera. Tanpa lilin. Tanpa kue tart. Hanya sebuah hidangan sederhana. Sayur asem. Ikan goreng. Tumis kangkung. Sambal terasi. Dan sepanci nasi hangat. Hari itu aku bangun sejak pagi. Angin bulan ini berembus dari arah sungai. Terasa dingin, tapi membuat hati ringan. Aku diam-diam membersihkan halaman. Menyiram pot-pot bunga pukul 9 yang sedang mekar di depan teras. Hari ini adalah hari Jumat Kliwon. Dan di kepalaku tiba-tiba teringat pesta yang gagal tempo hari. Hari di mana aku merayakan ulang tahun ibu mertuaku. Lalu makan sendirian. Aku meletakkan sebuah meja bambu kecil di teras. Sederhana, tapi rapi. Masih dengan set piring putih yang sama. Aku tidak menata banyak. Hanya 2 pasang piring dan sendok. Seolah hatiku diam-diam masih menyisakan satu tempat. Putri hari ini libur sekolah. Dia duduk di teras sambil mewarnai. Sesekali mengangkat kepala dan bertanya. Tante Dian masak untuk siapa? Aku tersenyum. Tante masak untuk selamatan. Sekaligus untuk tante makan. Anak itu mengangguk-angguk lalu kembali fokus pada gambarnya. Saat aku sedang mencuci beras, aku mendengar langkah kaki ragu-ragu di luar pintu. Aku mengangkat kepala dan tertegun. Ibu Tini berdiri di sana. Tangan memegang sebuah bungkusan kecil. Matanya menatap ke dalam warung. Posturnya sedikit lebih kurus. Rambutnya bertambah beberapa helai uban. Dan kaki kirinya tampak tidak lagi setegap dulu. Aku membeku sejenak. Lalu berkata pelan. Ibu. Mampir.
Beliau mengerucutkan bibir dan mengangguk pelan. Aku tidak berkata apa-apa lagi. Hanya menarik kursi ke tempat yang teduh. Lalu kembali ke dapur untuk melanjutkan memasak. Jantungku berdebar kencang. Entah karena senang, gugup, atau khawatir. Tapi aku tahu, aku tidak mau melewatkan momen ini seperti yang pernah kulakukan sebelumnya. Aku menata hidangan di atas meja. Lalu mengambil satu set piring lagi dan membawanya ke teras. Dengan lembut aku berkata, "Ibu makan sedikit dulu sebelum pulang. Hari ini bukan perayaan apa-apa. Hanya makan biasa saja." Ibu melihat hidangan itu. Lalu menatapku. Dan tanpa berkata apa-apa, duduk dan meletakkan bungkusan kecil di sampingnya. Kami makan dalam diam. Tidak ada yang mengungkit masa lalu. Tidak ada yang bertanya kenapa datang. Tidak ada yang menyalahkan. Hanya setiap suapan nasi. Setiap potong ikan. Yang disantap dalam keheningan yang nyaman. Aku menuangkan secangkir teh untuknya setelah makan. Saat itu, Putri datang dan duduk di samping meja sambil berbisik. "Nenek, makannya enak." Ibu menatap anak itu. Mengangguk pelan. Matanya sedikit memerah. Sesaat kemudian, beliau merogoh sakunya. Mengeluarkan sebuah sapu tangan tua yang terlipat rapi. Beliau meletakkannya di meja dan mendorongnya pelan ke arahku. "Ini ibu simpan sudah lama. Waktu itu belum sempat kasih. Ibu bordir sendiri. Tidak bagus. Tapi ini tulus dari hati." Aku membukanya. Di atas kain putih gading. Ada tulisan yang dibordir dengan benang merah. Tulisannya memang sedikit kaku. Tapi jelas terbaca. "Untuk anakku Dian, menantu ibu yang baik hati." Aku tidak bisa menahan air mata. Bukan karena beliau meminta maaf. Bukan karena beliau mengatakan sesuatu yang besar. Tapi karena akhirnya, setelah semua ini, beliau memanggilku anak. Dua kata itu telah kunantikan selama belasan tahun menjadi menantu. Pernah kuimpikan. Dan pernah kupikir tidak akan pernah kudengar. Sekarang, kata-kata itu ada di sini. Di atas sapu tangan tua. Tanpa perlu banyak penjelasan. Aku memegang sapu tangan itu dan mendekapnya di dada. Mataku kabur. "Ibu jaga kesehatan ya. Di rumah Dian selalu ada tempat untuk ibu." Ibu Tini mengangguk dalam diam. Tidak tersenyum. Tidak menangis. Tapi aku merasakan tangannya menyentuh tanganku dengan sangat lembut. Seolah takut akan memecahkan sesuatu. Putri menatap kami dengan penasaran lalu bertanya, "Nenek, hari ini ulang tahun nenek." "Ya." Ibu tersenyum. Mengelus kepala cucunya. "Iya. Sayang. Ini ulang tahun kedua nenek." Aku dan ibu tertawa bersama. Senyum yang tidak lagi pahit. Tidak lagi canggung. Senyum yang pernah hilang. Kini telah kembali. Sore itu, Ibu Tini duduk sejenak lagi lalu pamit pulang. Aku tidak menahannya. Tidak mengantarnya sampai ke gerbang. Aku hanya berdiri di sana. Memandangi punggungnya yang menghilang di balik deretan pohon pisang. Di hatiku tidak ada lagi dendam. Hanya ada rasa sayang. Setiap ibu, pada suatu titik, akan tahu jalan pulang. Mungkin tidak cepat. Mungkin lambat. Tapi pada akhirnya akan pulang. Dan jika seorang menantu punya cukup kesabaran untuk menunggu, punya cukup cinta untuk membuka hati, maka makan malam tanpa undangan pun akan menjadi pesta kedua. Di dinding warung sotoku, aku menggantung sebuah foto kecil. Tidak ada yang memperhatikannya. Kecuali ibu. Setiap kali datang, beliau akan berdiri menatapnya lama sekali. Aku tidak memilih foto pernikahan. Juga bukan foto almarhum siapapun. Itu adalah foto hitam putih yang agak buram. Diambil dengan kamera analog tua. Hari itu, aku meminta tolong Pak RT untuk memotretnya. Siang hari, saat ibu makan bersamaku di halaman warung. Tidak ada yang istimewa dari foto itu. Hanya sebuah hidangan sederhana. Dan dua orang wanita yang rambutnya sudah mulai memutih. Tersenyum tipis. Tapi entah kenapa, bagiku itu adalah foto terindah.
Karena foto itu mengabadikan momen ketika hati manusia terbuka. Pagi ini adalah akhir pekan. Warung ramai sejak subuh. Bu Mira, yang membantuku, sibuk membuatkan minuman. Sementara tanganku sibuk menuang kuah soto. Mataku masih melirik ke arah pintu. Sebuah kebiasaan lama. Aku tidak berharap banyak. Tapi sejak pesta kedua itu, Ibu Tini jadi sering mampir. Tidak setiap hari, tapi teratur. Terkadang hanya makan semangkuk soto lalu diam-diam pulang. Terkadang membawa sebungkus tahu goreng buatannya sendiri. Katanya untuk kutambahkan ke dalam menu. Beliau tidak lagi banyak bertanya. Aku juga tidak berusaha mencari topik pembicaraan. Tapi di antara kami, tiba-tiba ada seutas tali yang terikat. Tidak kencang. Tidak longgar. Cukup untuk membuatku tahu bahwa kali ini semua ini nyata. Putri pagi ini juga ikut neneknya. Anak itu senang sekali. Berceloteh sejak masuk ke warung. Teng Cujian. Hari ini Putri bantu antar minuman ya. Aku mengelus kepalanya sambil tersenyum. Di tengah keramaian, anak itu tiba-tiba berlari ke dinding tempat foto itu tergantung. Dia menunjuknya lalu berteriak. Ini nenek sama Tante Dian. Ini foto waktu kalian makan bareng. Kan? Semua orang menoleh. Beberapa tersenyum. Seorang bapak tua berdeham. Zaman sekarang jarang lihat ibu mertua dan menantu akur begitu. Ya. Seorang mahasiswi di pojok menengok penasaran. Ibu dan tante ini mertua dan menantu wah. Fotonya bagus sekali. Sebelum aku sempat menjawab, Ibu Tini sudah mengangkat kepala. Tersenyum tipis. Suaranya dalam dan hangat. Bukan. Kami adalah dua wanita yang belajar untuk saling menyayangi. Setelah bertahun-tahun lupa caranya, seluruh warung hening sejenak. Lalu seseorang mengangguk. Seorang bapak tua lainnya berkata, di zaman sekarang, bisa seperti itu sungguh berharga. Aku berdiri di balik panci kuah. Hatiku terasa ringan. Bukan karena pujian orang, tapi karena aku tahu, ibu tidak lagi takut mengatakan hal-hal yang dulu disembunyikannya. Setelah itu, Ibu Tini duduk sejenak lagi, lalu pamit pulang. Sebelum pergi, beliau meletakkan tangan di bahuku. Dian, minggu depan ibu mau periksa kesehatan. Kalau tidak ada masalah, ibu mau pulang dan merapikan rumah lama, merawat tanaman, menata dapur lagi. Ibu mau tinggal di dekat sini. Sesekali bisa bantu kamu. Aku mengangguk. Tidak menolak. Juga tidak menunjukkan rasa haru yang berlebihan. Tapi aku tahu. Hatiku berbisik pelan. Cukup untuk membuat hari ini terasa hangat. Sore itu, setelah warung sepi, aku duduk merapikan sendok garpu. Bu Mira sudah pulang. Putri juga sudah diantar neneknya. Aku sendirian membersihkan warung. Saat menyapu sudut dinding, aku mengangkat kepala melihat foto itu lagi. Sudah lama aku tidak memperhatikannya dengan saksama. Dua wanita duduk berdampingan di halaman yang cerah. Yang satu rambutnya disanggul. Matanya dalam. Yang satu rambutnya tergerai. Tangannya kurus. Mereka tidak berpelukan. Tidak bergandengan tangan. Tapi tatapan mereka searah. Seolah sedang memandang seseorang. Padahal sebenarnya mereka sedang saling memandang. Aku tersenyum. Foto ini tidak perlu dimengerti orang lain. Cukup aku yang mengerti. Dan cukup satu orang. Yaitu ibu. Yang sesekali masih berdiri menatapnya lama. Aku melangkah ke teras. Duduk di kursi kayu di samping pot bunga krisan yang baru mekar. Angin sepoi-sepoi membuat lonceng angin di atap berbunyi pelan. Suaranya tidak keras. Tapi cukup untuk menenangkan hatiku. Aku berbisik pada diri sendiri. Ulang tahun kedua. Tidak perlu kue. Tidak perlu tamu. Cukup ada seseorang yang mengingatnya. Lonceng angin berbunyi lagi. Seolah menjawab. Aku menatap rimbunnya daun ketapang di atap warung. Warnanya mulai menguning. Musim baru akan segera tiba. Dan aku percaya. Hati manusia juga begitu. Jika cukup sabar, luka apapun pada akhirnya akan mereda. Dulu aku berpikir, menjadi menantu hanya butuh kesabaran. Tapi mungkin,
Sabar bukan berarti membiarkan orang lain menginjak-injak kita, melainkan untuk menjaga hati kita agar tidak menyimpan dendam. Hari saat aku merayakan ulang tahun ibu mertuaku dan tidak ada yang datang. Aku tetap menata segalanya dengan rapi. Bukan untuk pamer, tapi untuk menjaga satu kebaikan terakhir. Untuk diriku sendiri, dan untuk orang yang pernah melukaiku. Sekarang, saat aku melihat kembali, aku baru mengerti. Wanita yang kuat bukanlah yang bersuara paling keras, melainkan yang tahu kapan harus diam, tahu kapan harus memaafkan, dan berani berdiri dengan ketenangan yang membuat orang lain segan. Pelajaran yang kudapat selama bertahun-tahun menjadi menantu adalah, di dalam keluarga, terkadang kata-kata tidak bisa mengubah apapun, tapi tindakan yang tulus akan membuat orang lain berpikir kembali. Apakah Anda pernah diremehkan atau diabaikan oleh keluarga sendiri? Tinggalkan komentar Anda di bawah. Jangan lupa untuk berlangganan saluran kami untuk kisah-kisah kehidupan yang penuh makna selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan kisahku.